I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Nah, melalui tayangan video ini dan melalui kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan atau menjelaskan materi tentang tujuan dari pendidikan Islam. Baik, sebelum kita membahas apa saja tujuan dari pendidikan Islam, kita harus tahu dulu apa sih ilmu pendidikan Islam itu. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam sendiri adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Jadi, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal. Jadi, dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk peserta didik memiliki kepribadian muslim, menjadikan manusia berakhlak mulia, menjadikan manusia sempurna, dan terwujudnya manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita membahas mengenai tujuan dari pendidikan Islam. Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Jadi, pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkat-tingkatan. Tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada anak didik setelah mengalami proses pendidikan, baik dari tingkah laku individu dan kehidupan kepribadiannya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitar di mana kita hidup. Tujuan pendidikan Islam dari teori ilmu pendidikan ditempuh setahap demi setahap. Misalnya, tujuan antara berfungsi sebagai batasan terhadap tujuan keterampilan yang harus dicapai pada proses tingkat tertentu dalam proses pendidikan. Ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu ada tujuan umum, tujuan sementara, tujuan operasional, dan tujuan akhir. Nah, yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional negara dengan pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengamalan, pembiasaan, penghayatan, dan keyakinan akan kebenarannya. Tahap-tahapan dalam pencapaian tujuan itu pada pendidikan formal, sekolah atau madrasah dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional. Lalu yang kedua ada tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang diberikan sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dapat khusus, TU atau teknik dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan khusus, TU dan TIK dapat dianggap dengan tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda. Pada tujuan sementara, bentuk insan kamil dan pola pikir takwas sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana. Sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran kecil.
Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka lingkaran tersebut semakin besar. Tapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat permulaan, bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan. Bentuk lingkaran inilah yang menggambarkan insan kamil itu. Disinilah barangkali perbedaan yang mendasar bentuk tujuan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan lainnya. Lalu yang ketiga ada tujuan operasional. Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional. Dalam pendidikan formal, tujuan operasional ini disebut juga tujuan instruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional ini merupakan tujuan pengajaran yang direncanakan dalam unit-unit kegiatan pengajaran. Dalam tujuan operasional ini, lebih banyak dituntut dan dari anak didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadiannya. Untuk tingkat yang paling rendah, sifat yang berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. Misalnya, ia dapat berbuat, keterampilan melakukan, lancar mengucapkan, mengerti, memahami, meyakini, dan menghayati adalah soal kecil. Dalam pendidikan hal ini, terutama berkaitan dengan kegiatan lahiriah, seperti bacaan, kaifiyat salat, akhlak, dan tingkah laku. Pada masa permulaan yang penting ialah anak didik mampu dan terampil berbuat, baik berbuat itu perbuatan lidah atau ucapan, ataupun perbuatan anggota badan lainnya. Kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada anak didik merupakan sebagian kemampuan dan keterampilan insan kamil dalam ukuran anak yang menuju kepada bentuk insan kamil yang semakin sempurna dan meningkat. Lalu yang terakhir ada tujuan akhir. Pendidikan Islam tidak itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia dan telah berakhir pula. Karena itulah pendidikan Islam berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Orang yang sudah takwa dalam membentuk insan kamil masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka mengembangkan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri, dan bukan dalam pendidikan formal. Tujuan akhir pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman Allah SWT yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, menurut ajaran Islam. Quran Surah Al Imran ayat 102. Meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim merupakan ujung dari takwa, ialah termasuk sebagai akhir dari proses hidup yang jelas, merupakan bagian dari proses kegiatan pendidikan. Nah, inilah akhir dari proses pendidikan yang dapat dianggap sebagai tujuan akhir dari tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi pemaparan yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.